Pelabuhan Internasional Kijing Kalimantan Barat diproyeksikan menjadi kawasan pelabuhan terbesar di Kalimantan, bahkan akan menjadi salah satu dari 7 hub utama di Indonesia. Pembangunan berawal dari urgensi yang mendesak bahwa Pelabuhan Dwi Kora Pontianak sudah tidak mampu menampung lalu lintas kargo yang meningkat. Dangkalnya kedalaman kolam labuh kapal untuk bersandar diakibatkan oleh tingginya sedimentasi di muara sungai yang terus meningkat. Otomatis, pengerukan bukan solusi yang layak. Kemudian, tingginya kapasitas muat kargo yang mulai melebihi kapasitas rasio hunian kontainer diakibatkan oleh berbagai pembangunan infrastruktur kota di kawasan muara sungai yang berdampak pada terbatasnya kapal besar untuk masuk dan berlabuh, sehingga Pelabuhan Dwi Kora Pontianak sudah tidak dapat lagi dioptimalkan pembangunannya. BUMN Info kali ini akan mengulas bagaimana proses pembangunan Pelabuhan Kijing dan seberapa penting keberadaannya bagi infrastruktur Indonesia. Sobat, Pelabuhan Kijing merupakan bagian dari pengembangan Pelabuhan Pontianak yang kapasitas dan luasnya sudah terbatas. Hanya memiliki kedalaman kurang lebih 6 meter saja. Fasilitas untuk melayani kargo non-peti kemas pun sangat terbatas, padahal sejak 2010, rata-rata pertumbuhan penanganan peti kemas di pelabuhan ini naik 5,4%. Dampak dari penerapan digitalisasi oleh IPC Cabang Pontianak. Pembangunan pelabuhan di luar Pelabuhan Pontianak ini pun menjadi hal penting. Terlebih, selama ini ekspor komoditi kelapa sawit dan karet Kalimantan selalu dilakukan melalui Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Tanjung Priuk. Tidak ada pelabuhan representatif atau pelabuhan besar untuk benar-benar menangani potensi sumber daya alam ini. Selain itu, Pelabuhan Kijing yang berada di Kecamatan Sungai Kunyit ini terletak pada jaringan jalan kolektor primer, yaitu jalan bebas hambatan, sehingga akan menghubungkan kota Pontianak, kota Singkawang, kota Sambas di pesisir barat, utara Provinsi Kalimantan Barat. Pembangunan Pelabuhan Kijing dilakukan secara bertahap, yakni darat dan laut. Pada tahap pertama, pembangunan meliputi lapangan penumpukan, gudang, tank farm, jalan, lapangan parkir, kantor pelabuhan, kantor instansi, dan jembatan timbang. Sedangkan pada tahap 2 yakni pengembangan 4 terminal dan kawasan ekonomi khusus, PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero atau Pelindo 2 menunjuk PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA sebagai kontraktor pelaksana tahap pertama dengan nilai proyek 2,74 triliun. Didukung pula keterlibatan anak perusahaannya